Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bersore hari di atas fitrah Islam, di atas milah agama bapak kita semua, Nabi Ibrahim yang hanif. Kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ketaatan sekuat tenaga yang kita bisa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu yang kalian bisa. Fattaqullaha mastata'tum bermakna ketika kita tidak bisa menjalankan semua perintah secara utuh, maka kita tidak boleh meninggalkan semua perintah tersebut. Sebisa yang kita mampu, kita lakukan. Sebisa yang kita bisa lakukan, ya, maka kita lakukan. Ya, maka Allah memerintahkan kita, fattaqullaha mastata'tum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih memampukan kita untuk melakukan sholat maghrib, kemudian duduk-duduk sebentar sambil nunggu isya. Ya, kita sama-sama belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan hal ini. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ta'arruf 'alallahi firraha ya'rifka fisiddah. Kenalilah Allah di masa lapangmu, maka Allah akan mengenalimu di masa sempitmu. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah kesehatan, kemudian kita manfaatkan sehat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah ketika kita dalam kondisi sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita sedang dalam kondisi aman, kemudian kita mendekat kepada Allah, maka insya Allah ketika kita dalam kondisi yang tidak aman, Allah akan menjadi penolong kita. Ketika dalam kondisi kita punya sesuatu yang kita makan, kita punya sesuatu yang kita minum, kita punya sesuatu yang bisa kita harapkan hasilnya esok hari, dan kemudian pada saat itu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlena dengan segala fasilitas yang diberi oleh Allah kepada kita, maka insya Allah ketika dalam kondisi kita tidak punya makanan, dalam kondisi kita tidak punya minuman, dalam kondisi kita tidak punya pekerjaan yang pasti bahwa esok kita masih bisa menghasilkan sesuatu dari usaha kita, pada saat itu insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ketika mereka dalam masa lapang, dalam masa tidak terjepit, kemudian mereka biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, maka ketika nanti dalam kondisi kejepit, dalam kondisi susah, ketika seseorang mengalami bencana atau tragedi tertentu, kemudian ia menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu malaikat akan berkata, hadza sautun ma'ruf. Ini suara yang sering aku dengar dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah. Maka kemudian malaikat mengajukan kepada Allah nama orang tersebut agar diberi syafaat, agar diberi pertolongan.
maka Allah pun menolongnya. Sementara orang-orang yang ketika dalam masa lapangnya diberi nikmat banyak, tetapi kemudian tidak digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang tahu kapan tragedi itu akan terjadi, nggak ada yang tahu kapan harta seseorang itu akan hilang, nggak ada yang tahu kapan sumber makanan seseorang itu bisa hapus. Maka kemudian ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menengadahkan tangannya, malaikat akan berkata, ini adalah suara yang asing dari seorang hamba yang lemah. Dan dengan demikian kemudian malaikat tidak memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak segera datang pada orang-orang yang semasa longgarnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'aruf atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kewajiban sebagai seorang hamba, datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari 5 kali, ya. Kemudian juga menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabahi doanya, di antaranya pada saat hari Jumat setelah asar, atau di sela-sela 2 khutbah ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat. Maka ketika saat itu kemudian seseorang berdoa kepada Allah, meminta apapun yang ia butuhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian ketika kelak dia betul-betul membutuhkan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan lantaran malaikat mengajukan namanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suara orang tersebut adalah suara yang memang sering didengar oleh para malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah, ta'aruf alallahi firroha ya'rifka fisiddah, kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa lapangmu, maka Allah akan mendatangimu, ya, Allah akan menolongmu di masa sempitmu. Ini merupakan kaidah yang sangat membuat seseorang itu nyaman, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan solusi dahulu sebelum tragedinya terjadi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, sedia payung sebelum hujan, ya. Sedia payung sebelum hujan. Mumpun menyiapkan sesuatu yang akan dipersembahkan kepada Allah ketika pada saat tertentu Allah menakdirkan sesuatu yang tidak dia harapkan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang 3 orang yang mereka sedang berjalan, kemudian mereka masuk ke dalam gua, dan saat di dalam gua ada satu batu besar yang menggelinding dan menutup pintu gua. Pada saat itu 3 orang ini, ya, mereka berupaya keras, ya, mereka berpikir sampai mentok mikirnya kira-kira gimana caranya buka. Tenaga mereka pun sudah dikuras habis, didorong, digeser, ya. Tetapi batu itu juga tidak bergeser, ya. Sampai akhirnya mereka berdoa kepada Allah dengan mengungkapkan perbuatan-perbuatan baik yang pernah mereka lakukan semasa mereka dalam kondisi longgar. Orang pertama berdoa, ya, dan di dalam doanya itu mengungkapkan satu hal yang pernah dilakukan saat ia longgar, maka pintu gua tersebut terbuka sedikit, ya, batunya bergeser sedikit. Orang kedua berdoa lagi sambil mengungkapkan amal apa yang pernah dilakukan ketika dalam kondisi longgar, pintu gua itu terbuka lagi. Orang ketiga kembali melakukan hal yang sama, dan akhirnya ketiganya bisa keluar dari gua. Ya. Artinya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan baik yang kita lakukan ketika kita dalam kondisi longgar itu merupakan investasi, ya, merupakan tabungan. Ewodene nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya. Tadi ketika khutbah, ya, Jumat, saya membacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa ala mu'minin kurbatan min kurbatid dunya nafasallahu kurbatan min kurabid akhirah, wa man yassara ala mu'sirin
yassarallahu fi dunya wal akhirah. Ya, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa ala mukminin, siapa yang memberikan kasih sayangnya, ya, membagikan kasih sayangnya kepada seorang mukmin, kepada saudara muslimnya, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya ketika orang itu dalam kondisi sulit, ya. Dan kondisi sulit yang paling sulit itu adalah ketika di akhirat, ya. Karena ketika di akhirat itu semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan manusia tidak bisa membela diri lagi. Ketika di dunia, mungkin orang masih bisa mengungkapkan banyak alasan supaya ia terbebas dari sesuatu yang memberatkan dirinya. Tetapi ketika di akhirat, maka akhirat itu keadilannya sangat sempurna. Ya, bahkan pernah dikatakan kepada Ibunda Aisyah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhirat kalian itu akan berada di tempat di mana matahari itu hanya 1 jengkal. Dan pada saat itu orang-orang tidak menggunakan pakaian. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, kalau begitu nanti kita saling melihat auratnya dong. Ya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, karena beratnya peristiwa yang terjadi pada saat itu. Manusia sudah tidak sempat lagi untuk saling melihat, manusia tidak sempat lagi untuk saling melirik saat kanan dan kirinya. Yang mereka fokuskan hanyalah apa yang sudah mereka lakukan ketika di dunia, dan itu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian barang siapa yang memudahkan, ya, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya, kalau yang pertama itu Rasulullah menyebutkan hanya kemudahan di akhirat. Tetapi ketika Rasulullah menyebutkan dengan man yassaro, barang siapa memudahkan, maka di situ kemudian Allah akan memberikan kemudahan bagi seseorang di dunia maupun di akhirat. Ya. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tadi ya kita mendonasikan seluruh kotak infak yang ada di Masjid Ar-Rahim untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan di Aceh, ya. Dan baik melalui kotak maupun melalui transfer, ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini tadi dari kotak 1.550.000. Kemudian totalnya sampai saat ini terkumpul 3 juta rupiah. Plus pakaian layak pakai, ya, yang ada di mana namanya kantor, ya. Jadi alhamdulillah terkumpul 3 juta dan belum kita serahkan. Artinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau menyusulkan, ya, membantu saudara kita yang ada di Sumatera dan di Aceh, ya. Dan ini insya Allah menjadi pemudah kita kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada alasan bahwa kita telah membantu saudara-saudara kita dan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Selain bahwa ini juga sebagai modal atau sebagai investasi, ya, karena kita masih dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbagi dengan saudara-saudara kita, ya, dan insya Allah semua jamaah Ar-Rahim kebagian, gitu ya. Karena yang kita serahkan kotak infak yang ada di Masjid Ar-Rahim, entah jumlahnya 1.000, 2.000, 3.000, selama pernah memasukkan ke dalam kotak Masjid Ar-Rahim, entah yang di luar atau yang keliling, ya, maka insya Allah ini menjadi ma'dzirah, menjadi semacam pertanggungjawaban, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dulu ketika saudara-saudara kita sedang dalam kondisi sempit, kami membantu mereka meskipun mungkin hanya dengan sedikit harta yang kita miliki. Ya, mudah-mudahan itu menjadi ma'dzirah dan menjadi pemudah kita, ya, ketika kita nanti dalam kondisi yang sempit baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini seharusnya jadwalnya Ustadz Haris, tapi tadi siang WA ya Pak Tohang, ya. WA menyampaikan bahwa Mas Haris
ada di Semarang, ya, jadi tidak bisa datang. Tapi karena ngabarinya juga sudah cukup siang, ya, rodo bedunduan juga kalau mau cari pengganti gitu ya. Maka malam hari ini sebagai bentuk keinginan kita untuk istiqomah ya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita beranikan ya, kami memberanikan diri untuk bisa duduk di antara bapak-bapak semuanya. Ya, karena memang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ahabul a'mali indallah itu adwamuha wa in qalla ya. Amal yang dilakukan terus-menerus meskipun amal itu sedikit ya. Meskipun hanya seminggu sekali, meskipun hanya dari maghrib sampai isya, tapi kalau itu menjadi amal yang istiqomah, maka insya Allah itu akan menjadi tabungan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Hud juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Ya, beristiqomahlah kalian sebagaimana kami perintahkan kalian untuk istiqomah. Ya, jadi istiqomah kita berupaya untuk tetap melazimi majelis ini ya, melazimi kajian hari Jumat pada maghrib sampai isya. Ya, sedikit yang ingin kami sampaikan ya tadi sebagai pembuka ya. Kami akan menyampaikan satu kaidah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaidah ini insya Allah kita semua sudah hafal. Kaidah ini kita semua sudah pernah mendengarnya. Ya, jadi kita hanya murojaah saja, hanya mengulang lagi ya apa yang pernah kita dapatkan dari mungkin kajian-kajian di tempat yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, seberat atom, seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasan dari perbuatan baiknya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin sarran yarah. Dan barang siapa melakukan keburukan, melakukan kejahatan, meskipun kejahatannya itu seberat biji zarrah, seberat biji sawi, seberat atom, ya kecil sekali, ya itu pun dia akan melihat hasil dari perbuatannya tersebut. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaidah ini kaidah yang ringkas, ya kaidah yang hanya terdiri dari 2 kalimat dan di situ Allah tidak menyebutkan satu amalan tertentu. Ya, amalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan umum. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan, barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, yarahu, maka dia akan melihat balasan dari perbuatannya tersebut. Ya. Allah tidak menyebutkan barang siapa yang melakukan sholat maka dia akan mendapatkan ini. Siapa yang melakukan puasa dia akan mendapatkan ini. Siapa yang melakukan infak dia akan mendapatkan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kebaikan secara umum, ya. Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan. Ya, khairan itu bermakna umum untuk segala macam kebaikan. Sekadar bertemu dengan temannya kemudian wajahnya tersenyum, itu merupakan kebaikan. Ya. Sekadar ada duri di jalan atau ada paku di jalan ketika kita berjalan, kemudian kita ambil dan kita letakkan di tempat sampah atau di tempat yang tidak menjadikan paku itu berbahaya, maka itu merupakan satu kebaikan. Ya. Menyingkirkan kayu yang melintang di jalan, ya, yang membuat orang yang berjalan itu sulit, itu pun sebuah kebaikan. Ya. Maka sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hitungan Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Tidak ada yang tertinggal. Ya, nanti di dalam surat yang lain atau ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal itu.
Demikian juga ketika Allah berfirman, wa may ya'mal misqala dzarratin sarron yarahu. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka di sini keburukannya bermakna umum. Apapun keburukannya, ya, itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan bahwasanya Allah menyebutkan sesuatu yang hanya sebiji dzarrah atau hanya sekecil biji sawi, itu menunjukkan bahwa kalau yang kecil saja tidak boleh, maka yang besar tentu tidak boleh, ya, tentu lebih tidak boleh, ya. Kalau mungkin Allah tidak menyebutkan ada kata-kata dzarratin, ya, sekecil biji dzarrah itu, ya mungkin orang masih akan bertanya, berarti nek misalnya ya minum khamr cuma sak sloki, cuma sak napa pucuk, aku nek ngombe ini ora sak botol, ya. Nek ngombe mong sak peres napa gelas cilik peres kean gitu ya. Berarti ora dosa gitu. Tidak, ya. Justru Allah di dalam ayat ini itu menerangkan dengan sangat detail bahwasannya manusia itu ada kemungkinan ngakali hal-hal semacam itu, ya. Aku kan lagi ngene, aku kan begitu, ya. Sehingga kemudian itu bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan keburukan karena keburukannya itu kecil. Tetapi Allah itu langsung mematok dengan sesuatu yang tidak mungkin dibantah lagi, yaitu Allah menyebutkan wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah, ya. Barang siapa yang melakukan keburukan meskipun mung sak peres gelas, ya, meskipun mung ya sedikit gitu ya, seteguk, ya, tetapi kalau itu keburukan, maka keburukan itu akan dilihat dampaknya nanti ketika ia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang bisa menghindar, ya. Tidak ada yang bisa menghindar dari keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Maka apalagi kalau yang melakukan kejahatan yang besar-besar, ya. Kalau melakukan kejahatannya besar-besar, ya tentu manusia saja bisa melihat, apalagi malaikat, ya. Kalau mungkin ya kejahatannya kecil kan orang bisa delik, ya, sakit di dalam kamar kemudian nggak ada orang yang tahu gitu ya. Tapi meskipun demikian malaikat tahu, ya. Tetapi kalau yang besar-besar, maka kejahatan yang besar itu dampaknya akan lebih besar, ya. Karena memang kejahatan yang dilakukan dan dia bangga dengan kejahatannya, dengan keburukannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih besar daripada orang yang menyembunyikan kejahatannya, ya. Saya kemarin cerita sama Mas Slamet, ya, ketika di depan masjid kemudian ada anak-anak kecil, ya, bocil-bocil masjid ini nyegat saya, kemudian nanya, Mas, nyolong gitu so? Iya. Nek nyolongin yang masjid piye? Ya. Dosane saya gede pora, ya. Wah, ini pertanyaan sulit, ya. Nyolong itu wis dosa. Nah, nek nyolongin yang masjid pripun? Wah, iki, ya. Intinya bahwa memang mencuri itu dosa, ya. Entah di masjid, entah di luar masjid, intinya dia mengambil hak orang lain, ya. Tidak kemudian nek di masjid, ya, dosanya lebih banyak daripada kalau nyolongnya di tempat yang orang nggak tahu gitu ya. Ya sama-sama nggak tahu namanya nyolong, ya. Nek tahu nggak nyolong namanya, nggak jadi mesti. Ya, tapi karena dia mengambil hak orang lain tanpa haknya, ya, tanpa izin, maka ya dia berdosa gitu ya. Tapi pertanyaan anak ini cukup menarik gitu ya. Piye nek nyolong kayak nyolongin yang masjid gitu. Nyolong duit masjid piye, ya. Wah, ini bahaya sekali gitu ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam as-sunnah yang sahih, ya, terdapat pembahasan-pembahasan dan kisah-kisah yang menjelaskan tentang kaidah ini, ya, tentang kaidah fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, ya. Dan kita akan membahas dua hadis lain gitu ya. Dua hadis lain terkait dengan kaidah ini, ya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama kalbun yutiku birobkihi qad kada yaktuluhu al-atash, ya. Tatkala seekor anjing sedang mengelilingi sebuah sumur, ya, dan lanjutannya, ya,
yang hampir saja dia mati karena kehausan, tiba-tiba dia dilihat oleh seorang wanita yang tidak baik. Ya, jadi ada anjing yang muter-muter di sumur karena kehausan, kemudian dilihat oleh seorang wanita tidak baik, ya, seorang wanita pezina. Ya. Kemudian orang itu, wanita tadi, melepaskan muknya, melepaskan sepatunya, dan dia memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian memberi minum anjing itu dengan air sumur yang diambil dengan sepatunya. Ya. Maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena dia memberikan satu kebaikan kecil kepada seekor anjing. Ya, jadi hanya sekadar memberikan sesuatu yang kecil, ya, tetapi itu bisa berakibat besar bagi seseorang. Kemudian hadis yang kedua, ya, Rasulullah mengabarkan tentang seorang perempuan yang masuk neraka disebabkan seekor kucing. Ya, perempuan itu mengikat kucing tersebut dan tidak memberi makan dan tidak pula melepaskannya untuk makan. Ya, sehingga kucing itu pun mati kelaparan. Ya, jadi ini menjadi dosa bagi orang tersebut karena mengikat sesuatu, mengikat hewan dan tidak dikasih makan. Ya, ini kesannya simpel ya. Mungkin kalau di kita ya sering kenapa nggih? Kita itu sering iseng ya. Orang manusia itu sering iseng. Lihat burung terbang bagus-bagus, itu kita punya perasaan pengen nangkep. Ya. Jane nek mabur ya, tanpa kita tangkap, burung itu ya tetap terbangnya di sekitar rumah kita. Dan ketika pagi hari, burung itu akan berbunyi, ya. Burung itu akan berkicau, dan kita nggak perlu ngasih makan, ya. Dan kalau kita nggak ngasih makan, nggak dosa, ya. Tetapi seringnya kita itu iseng, ya. Pengennya burung itu kita kurung, ya. Kemudian kita yakin bisa ngasih makan, ya. Padahal terkadang burung yang dimasukkan ke dalam kandang itu nggak bisa berbunyi, tidak bisa berkicau seperti kalau burung itu ada di luaran. Ya, jadi kadang memang sifat kita itu kan iseng gitu ya. Kalau ada sesuatu pengennya dimiliki, ya. Ada sesuatu apa gitu ya. Wah, API tak PA ya. API tak kurung gitu ya. Padahal ketika seseorang telah mengambil sesuatu dan itu di dalam kuasanya, maka itu menjadi tanggung jawab baginya. Ya. Di rumah saya itu ada ayam yang dari kecil nongkrongnya di rumah saya sampai sekarang jago gede, dan itu nggak pernah tak kurung, ya. Selama dia kecil sampai gede nggak pernah tak kurung, karena saya nanti kalau nggak tak kasih maem, ya, malah aku ketebokan mati, ya, ramakani aku dosa gitu ya. Yombu ayamnya sopo gitu ya, nggak tahu ayamnya siapa, ya tak biarkan aja gitu ya. Kalaupun mati ya memang saya tidak bertanggung jawab karena saya tidak nangkep gitu ya. Ya kecuali pas ada event tertentu tak tangkep, tak masukin kandang. Setelah itu tak lepas lagi. Ya. Kalau ada yang mau ngambil ya monggo diambil, karena memang bukan ayam saya. Nah, maka ketika seseorang sudah memiliki sesuatu, ya termasuk misalnya nemu uang gitu ya, nemu uang di jalan, maka uang itu ada haknya, ada pemilik haknya. Dia harus mengumumkan, ya, dia harus menyimpan uang itu sampai waktu tertentu, ya, nggak boleh dipakai. Ya. Tapi karena kita sering iseng, ya, begitu lihat uang itu, wah enak duit tak kantongi ya, dan tidak mengumumkannya. Ya, jadi kita itu sering keisengan kita itu membuat tanggung jawab bagi kita. Wong legan, golek momongan. Ya. Aslinya kalau kita nggak megang uang 10.000 itu, hidup kita aman. Ya. Lihat uang 10.000 di jalan, kemudian kita ala yoben, ya, biarin aja uangnya di situ. Sampai nanti kalau ada orang yang butuh balik ke situ masih ada uangnya di situ misalnya. Itu kita nggak punya tanggung jawab apapun, ya. Tapi seringnya kita itu tadi, wong legan golek momongan, ya. Ketika ada sesuatu terus kita merasa mampu untuk menjaga dan kita mampu untuk memenuhi hak-hak sesuatu yang kita ambil atau kita kuasai tersebut. Ya, maka kalau memang kita memiliki sesuatu, ya, sudah berkeinginan, ya, untuk memelihara sesuatu misalnya, maka di situ ada tanggung jawabnya. Kalau sudah tidak mampu, yo mending dilepas atau diadopsikan. Nek kucing diadopsikan Pak lagi. Diadopsikan kepada orang lain, ya, yang kira-kira mampu. Karena makani kucingku ya abot, ya. Makani kucing satu itu harga sekilonya mahal banget, ya.
itu masih nanti ada makanan basah, makanan kering. Ya, kalau makanan basah lebih mahal daripada makanan kering. Ya, itu harganya bisa ngalah-ngalah rego makan siang kita sehari. Makan kucing sama makan kita itu lebih mahal makanan kucing. Ya. Maka kalau kita memang punya punya keinginan untuk memelihara hewan, ya entah kucing, entah apa ya. Ini contoh aja kucing gitu ya. Ayam atau apa gitu ya. Maka ya memang kita harus bertanggung jawab mencarikan makanan. Ya. Kemudian Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri berkomentar setelah beliau meriwayatkan hadis tentang kucing. Ya. Hal itu agar seseorang tidak menyerah begitu saja dan agar seseorang tidak berputus asa. Ya. Dan ini adalah penguat yang layak kita renungkan di sini. Maka kita merenungkan ya bagaimana kedua hadis ini datang untuk menafsirkan bagi kita praktek nyata dari kaidah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling besar terhadap kita, ya, hamba-hamba Allah adalah bahwa Allah, ya, bahwa hambanya mengagungkan Allah, dan di antara bentuk yang paling jelas dari pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui, ya, mengilmui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita menghormati lah gitu ya. Menghormati Allah itu, ya. Mengibadahi Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita mengilmui apa saja yang diperintahkan dari kebaikan dan mengilmui apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Ya. Kemudian dengan kita tahu bahwa itu kebaikan, kita akan melakukannya meskipun kecil. Dan dengan kita mengetahui keburukan itu, ya, maka kita akan meninggalkannya meskipun keburukan itu kecil. Ya. Bilal bin Sa'ad, ya, pernah berkata, latang duru ila sigharil khati'ah walakin dur man asaita. Janganlah kalian melihat kecilnya perbuatan buruk, tapi lihatlah kepada siapa kamu melakukannya. Ya. Orang yang bermaksiat itu, ya, kita sedang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka kita jangan berpikir tentang, ya, penulis di sini mengatakan kita jangan berpikir kan cuma sedikit, ya. Karena ukurannya itu bukan sedikit atau banyaknya, tetapi ukurannya adalah kepada siapa kita bermaksiat. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, sering kita sampaikan, adalah zat yang telah memberikan segala apa yang kita butuhkan dan memberikan segala apa yang kita inginkan bahkan. Ya. Tetapi kemudian ketika kita bermaksiat kepada Allah, di situ berarti kita sedang mengingkari sesuatu yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasa mudahnya kurang bersyukur, gitu ya. Kita kurang bersyukur atas apa yang sudah dikasih sama Allah, kemudian kok tidak kita gunakan untuk kebaikan, justru kita gunakan untuk keburukan. Ya. Kemudian Aun bin Abdullah, seorang ulama, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa wudi alkitab fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab tersebut. Ya, ini kitab catatan amal yang akan kita lihat di akhirat. Ya. Orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa ketika di dunia itu, mereka akan mengatakan, mali hadal kitab, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Sungguh celaka kami. Kenapa kok kitab ini ada semuanya? Segala amal yang saya lakukan, kecil maupun besar, itu kok semuanya tercatat di dalam lembaran-lembaran tersebut. Ya. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis dalam kitab yang dicatat oleh malaikat. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Surat Al-Kahfi ayat 49. Ya, jadi Allah itu akan selalu adil. Ya, Allah itu akan selalu adil. Catatan yang dicatat oleh malaikat itu nggak ada yang bohong.
nggak ada yang dimanipulasi, nggak ada yang palsu, ya. Semuanya memang betul-betul dilakukan. Dan manusia nanti boleh mendebatkan apa yang dilakukan, apa yang tercatat di dalam buku catatan amal tersebut, ya. Tetapi yang akan mendebat itu bukan lagi lisannya, tetapi yang akan mendebat adalah tangannya ketika dosa itu adalah dosa lisan, atau amal baiknya amal baik dengan dengan tangan, ya. Kemudian kakinya juga yang akan bersaksi ketika keburukannya itu terkait dengan kakinya, atau kebaikan itu terkait dengan kakinya. Sehingga lisannya sudah tidak bisa memanggil para pakar, gitu ya. Pakar telematika, pakar apa gitu ya, untuk membuktikan bahwa tuduhan malaikat itu salah, ya. Justru yang akan menjadi saksi adalah dirinya sendiri, tangannya sendiri, kakinya sendiri, mulutnya sendiri, hidungnya sendiri, matanya sendiri, telinganya sendiri. Itu yang akan menjadi saksi atas apa yang ia lakukan semasa dia hidup di dunia, ya. Ulama ini mengatakan, ya, orang-orang solih dahulu terguncang atau terperanjat, ya, ketika mendengar ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 49 ini, ya. Maka siapa yang orang-orang yang hatinya hidup, ya, niscaya dia akan terpengaruh dengan perbuatan maksiat apapun, seperti baju putih yang terdapat kotoran di dalamnya, ya. Jadi maksiat itu seperti tinta yang menetes di kain yang putih. Maka seseorang yang masih punya sesuatu yang putih di dalam hatinya, ketika ada noda menempel di baju itu, dia akan melihatnya. Orang yang sudah tidak bisa melihat kemaksiatan yang dia lakukan berpengaruh pada hatinya, berarti orang tersebut memang sudah hitam hatinya, ya. Kalau baju putih, ya, sarung putih, baju putih, kemudian ketetesan, itu selama masih ada sisi putihnya, pasti titik hitam itu kelihatan, ya. Tapi ketika baju putih, kain putih itu sudah dimasukkan ke dalam kalau di tukang batik nih kok, cemplung keteng, terus diputar, terus nanti dijemur, ya, sehingga putihnya sudah nggak kelihatan lagi, sudah berganti warna hijau, biru, ya, hitam, dan lain sebagainya. Maka ketika dia ditetesi dengan kain hitamnya, ditetesi dengan yang hitam, maka ya nggak kelihatan. Kain yang sudah berubah jadi biru, ditetesi tinta biru, nggih mboten ketinggal. Kain yang tadinya putih sudah menjadi merah, kemudian ditetesi tinta merah, maka tinta itu tidak akan terlihat. Tetapi selama dalam hati seseorang masih ada putih-putihnya, masih ada kebaikan, meskipun sebiji dzarrah putihnya, maka orang itu insya Allah akan merasakan bahwa kemaksiatannya itu berpengaruh pada kehidupannya. Ya, jadi kalau kita kok merasa hidup kita kok agak susah, ya, aku usaha ngene-ngene kok yora hasil-hasil. Aku wis nglakoni iki sing disampaikan oleh orang-orang itu untuk sukses kok yora sukses-sukses. Satu kunci sukses di YouTube sudah saya lakukan. 2 kunci sukses di YouTube sudah saya lakukan. 3 kunci sukses di YouTube sudah saya lakukan. Kok yora nek sing sukses, gitu ya. Maka kita perlu berintrospeksi, ya. Jangan-jangan ada kemaksiatan yang menutup diri kita, ya, sehingga kemudian Allah belum mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ini ya sedikit yang bisa kami sampaikan menjadi nasihat bagi saya pribadi, ya, sebagai orang yang masih banyak sekali melakukan kesalahan, entah kecil atau besar, baik orang-orang tahu ataupun tidak, ya. Kita ini kalau mau mengakui pada diri sendiri, setidaknya, ya, kita tentu semuanya adalah orang-orang yang berdosa, ya. Tetapi kita berharap bahwa dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang kita lakukan, dengan istighfar yang kita lakukan. Maka setidaknya setiap pagi dan sore kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa 100 kali kita beristighfar kepada Allah, sebagaimana Nabi itu beristighfar setiap pagi dan sore 100 kali. Ya, insya Allah dengan itu sebagai upaya kita agar dosa-dosa yang terus kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika suatu saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ya, kita berdoa sebentar, ya. Kita mendoakan, ya, saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aneka macam ujian yang ditimpakan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya,
kepada kita dan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang saat ini diuji dengan kelaparan. Semoga Allah memberikan minuman kepada saudara-saudara kita yang saat ini diuji dengan kekurangan air minum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit orang-orang yang sakit di antara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh saudara-saudara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmat bagi saudara-saudara kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulatal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Sumatera wa fi Aceh. Allahumma ansurhum. Allahumma aslih hayatahum. Allahumma asfi mardahum wadawi jarhahum. Allahumma arham mautakum. Allahumma arham mautahum. Allahumma at'im kulla man ja'i'u minhum wasqi man atasa minhum. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.